Halo Sobat Mime, Jumat Magic Emperor satu chapter. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Yunhai mengetahui kondisi keluarga Luo yang kini tidak lagi menjadi bagian dari rencana Kaisar. Dalam arti lain, kini klan Luo berpotensi menjadi musuh Kaisar. Maka dari itu, di sini Yunhai ia pun memutuskan hubungan dirinya dengan militer bersama dengan Marshal Dugu. Sedangkan untuk nona muda Yunxiang, kini doi pun yang sedang menunggu kereta kuda milik keluarga Luo disiapkan. Ia pun dihampiri oleh gadis cantik Chu yang memanggil dirinya, nona muda, Zhou Fan akan menjaga Anda. Hei, mendengar itu membuat Yunxiang pun berujar, hei, dari dulu memang seperti itu kok, terus kenapa? Apakah kau ingin agar kau yang dijaganya saja, hah? Iya, sebenarnya aku juga bersyukur, karena kau telah membuat kondisi Zhou Fan menjadi lebih baik lagi. Tapi bukan berarti aku harus mundur dari pertarungan cinta ini. Ujar Yunxiang di dalam hati. Tapi di sini Yunxiang pun juga ternotis ketika gadis cantik Chu ia berujar, nona muda, maksud saya Anda harus menerimanya dengan baik. Bantu ia memahami apa itu dunia dan temani dia agar ia tahu kalau dirinya tidaklah sendirian di dunia ini. Ujar gadis cantik itu sembari memberikan sesuatu kepada nona muda Yunxiang. Hei, di sini mendapatkan hadiah dari gadis cantik Chu membuat Yunxiang pun sedikit heran. Benda apa ini? Tapi begitu ia melihat lebih detail lagi, ia pun paham. Bukankah ini Thunder Ring milik Zhou Fan? Dan yang aku tahu, ia hanya membuatnya sebanyak 3 buah saja, dan 2 lainnya diberikan kepada Ning dan juga Tian. Tapi benda ini, berarti ada 4 dong. Kinceng, kok ia punya juga? Tapi kalau begitu, kenapa aku tidak dapat? Pikir gadis Yunxiang yang melihat Thunder Ring ini berada di tangan gadis cantik Chu. Maka dari itu di sini Yunxiang pun tidak terima. Ia tidak mendapatkan hadiah dari Zhou Fan. Maka dari itu ia pun memanggilnya. Hei Zhou Fan. Hei, dipanggil oleh nona mudanya membuat Zhou Fan pun menoleh ke arah nona muda yang memanggil dirinya. Di sini Yunxiang pun yang tanpa tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya, doi pun langsung merepet. Zhou Fan, sekarang kau memberikan hadiah kepada semua orang. Kalau begitu hadiah untukku mana? Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Yunxiang dan melihat Thunder Ring ada bersama dirinya membuat Zhou Fan pun sedikit ternotis dan ia juga berujar. Hei, dari mana kau mendapatkan cincin itu? Iya, Nona Chu, ia pun memberikannya kepadaku. Dan ia mengatakan kalau aku harus mengawasimu. Buang cincin itu. Ning dan juga Tian, mereka telah memutuskan hubungan dengan diriku. Aku tidak membutuhkan benda itu lagi, ujar Zhou Fan dengan emosinya. Bahkan di sini Zhou Fan ia tidak dapat menyembunyikan emosinya yang membuat dirinya pun harus menyemprot ke arah bocah-bocah dari keluarga Luo. Cepat! Kenapa kalian lama sekali menyiapkan kudanya? Cepat! Iya, di sini Zhou Fan pun ngamuk-ngamuk kepada bocah-bocah keluarga Luo. Sedangkan untuk Pak Tua Pang, Nona, apa yang terjadi? Tapi untuk Yunxiang, ketika ia melihat sikap Zhou Fan membuatnya pun sadar. Jadi inilah yang dimaksud oleh nona muda Chu. Ya, Zhou Fan, ia benar-benar merasa sendirian. Baiklah, kalau begitu aku harus menemaninya, pikir dari Yunxiang, dan alih-alih membuang cincin itu, ia pun memakainya. Dan tak lama setelahnya, kini keluarga Luo mereka pun melakukan perjalanannya untuk kembali ke Gunung Black Wind, tempat di mana keluarga Luo memang tinggal. Di dalam perjalanan itu, ternyata ada yang memantau perjalanan dari keluarga Luo. Dan yang memantau itu adalah rombongan dari Lembah Yaoming, yang dipimpin langsung oleh patriark dari Lembah Yaoming dan juga jelas. Di tempat ini ada Tetua 5 yang tangannya telah dicopot oleh Zhou Fan di season pertama. Dan untuk Tetua 5 yang melihat kegilaan dari Zhou Fan dan juga sepak terjangnya di kota Dragon Cloud membuatnya pun berujar, sial, dasar keluarga Luo. Ternyata kalian memang memiliki master yang ada di ranah radian puncak. Sial, kalau begini terus kita tidak akan dapat melawan mereka. Ujar si rambut ayam ini. Tetua 5, jangan biarkan emosi mengendalikan dirimu. Dan asal kau tahu, tanpa Tetua Li Jin Tiang sekalipun, tanpa orang tua itu kita tetap bukanlah lawan dari Zhou Fan, ujar Pak Tua ini. Iya, Anda benar Patriark, ujar bocah misterius ini. Bocah ini juga berujar dengan adanya Zhou Fan di keluarga Luo yang memiliki kelicikan yang melebihi dari Lin Wuchang serta memiliki master kuat yang melindungi mereka. Kini keluarga Luo, mereka sudah setara dengan level keluarga kita. Sungguh monster sejati. Bocah ini juga berujar, kini Lembah Yaoming tidak dapat lagi bersaing dengan mereka, dengan keluarga Luo sendirian. Dan yang terburuk jika kita berkonfrontasi langsung dengan mereka,
keluarga kita dapat dimusnahkan. Mendengar apa dikatakan oleh bocah itu membuat tetua 5 pun berujar, Oi bocah, kau semakin pandai berbicara ya? Hah, sombong sekali kau, dasar Yoming. Berani-beraninya kau memotong pembicaraanku dengan patriark, ujar tetua 5 ini. Ya, ditegur oleh tetua 5 membuat si kampret kecil ini pun langsung terdiam. Sedangkan untuk patriark, tetua agung, Anda telah membesarkan anak Anda dengan baik. Kini bocah itu, ia terlihat mirip sekali dengan tetua 7. Patriark, Anda terlalu berlebihan. Sejak awal, dia memang murid dari tetua 7. Aku hanya memberikannya sedikit tips saja. Dan tidak membuat dirinya bergabung di dalam event pertarungan 100 tahun itu ternyata adalah pilihan yang terbaik. Jika tidak, dia pasti akan mati di tangan monster gila itu. Dan kita, Lembah Yaoming, benar-benar akan kehilangan semua generasi muda kita. Dan kita, sejak kematian dari tetua 7, tindakan yang kita lalui selalu menjadi kacau. Kita sungguh sangat merugi dalam segala aspek. Bahkan kita sampai dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Dan kuharap Yaoming, ia dapat memikul tugas dari tetua 7 untuk dapat membantu keluarga kita lebih baik lagi. Dan untuk segala sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, mari kita lupakan, ujar Pak Tua ini yang disebut sebagai tetua agung milik Lembah Yaoming. Dan apa yang dikatakan oleh bapaknya itu dibenarkan oleh bocah ini. Ia juga berujar, Zaufan, ia terlalu mengerikan dan mengancam. Bahkan Leng Wuchan saja tidak dapat melawannya. Dan ini pasti akan lebih sulit, mengingat ia telah menjadi lebih kuat lagi daripada yang sebelumnya. Dan lebih baik kita memikirkan opsi yang ada, yaitu mengambil langkah mundur. Dan hal itu pun dipahami oleh mereka semua karena memang sejak kemunculan Zaufan semua menjadi sangat kacau. Ditambah kini Zaufan ia juga telah semakin kuat lagi dan ada beberapa master kuat pula di belakangnya. Dan itu akan membuat kami akan lebih banyak lagi kehilangan kekuatan jika memang kami melawannya. Maka dari itu, di sini Patriark pun bertanya, bocah, apakah kau memiliki rencana? Ya, Patriark. Masterku, tetua ke-7, ia pernah berujar, kalau semua aliansi kita ini akan terungkap jika kita dapat melihatnya dari sudut pandang lain. Dan dengan keluarga Luo serta gerbang kaisar yang sedang berperang, itu akan lebih baik bagi kita untuk menjauhi pertikaian mereka. Dan lebih baik kita memikirkan opsi lainnya lagi yang dapat kita ambil. Opsi? Opsi apa? Apa yang kau maksud? Tanya tetua 5. Ya, Zaufan dan juga Leng Wuchan, mereka berdua adalah orang yang berbahaya, yang masing-masing dari mereka memang memiliki tipu daya muslihatnya sendiri. Sekalipun kita bergabung dengan salah satu dari mereka, kita tetap bukanlah tandingan mereka. Maka dari itu, opsi terbaik adalah mempertimbangkan masa depan, yaitu kita akan bermain bersama keluarga kekaisaran. Ujian bocah kampret ini dengan pedenya. Halah, ini bocah memang gak mikir apa. Dipikirnya keluarga kaisar gak punya ahli strategi atau gimana gitu. Waduh, dikiranya Perdana Menteri Zugi itu apa? Waduh, kacau. Oke, lanjut. Sedangkan di sisi lain, ternyata di dalam perjalanan keluarga Luo kembali ke Gunung Baekwind, di sini bukan cuma Lembah Yaoming aja yang memantau mereka, tapi ternyata ada sosok lainnya pula yang memantau mereka dari jauh. Di mana sosok itu juga berujar, hahaha, Shui. Makin kesini, Tian Yu makin kesana. Wah lah, semakin kacau. Tidak hanya pertarungan internal dari 7 keluarga bangsawan agung, bahkan kini 4 pilar serta keluarga kekaisaran pun juga sampai turun tangan. Hei Pak Tua, apakah kau pikir bocahmu itu dapat bertahan hidup di situasi yang kacau balau seperti ini? Tanya sosok itu. Santai saja. Itu semua adalah urusanku dan tidak ada hubungannya dengan orang-orang tua seperti kalian. Bocah itu telah menarik perhatianku dan aku yakin bocah itu tidak akan membuatku kecewa. Dan begitu 3 tahun berlalu, aku akan kembali dan membuat kau dipermalukan. Cih, yakin sekali kau. Kau harusnya juga tahu, monster dari sekte lainnya tidaklah lemah, dasar kampret tua, ujar sosok lainnya lagi. Tenang Pak Tua, pil haram tingkat 9 yang aku berikan kepada bocah itu, kau pikir aku memberikannya tanpa sebuah jaminan? Tidak mungkin. Lagi pula kau sendiri bagaimana? Kau bahkan meminjamkan mutiara penahan jiwa dan menipu seorang wanita muda. Dibandingkan dengan sekte iblisku, kau yang notabene-nya adalah ketua sekte baik, tahu-taunya ternyata lebih busuk daripada diriku. Hei, diam kau Pak Tua. Kami bekerja sama untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Dan apa yang tercela dari tindakan itu? Ya, aku tahu. Kita berdua memang mendapatkan apa yang kita mau. Tapi kini persekutuan kita telah berakhir Pak Tua. Dan saat kita bertemu kembali nanti, aku tidak akan menahan diri. Oi, kampret tua. Kau pikir kau dan juga bocahmu itu bisa menang?
awas aja kau. Iya, sosok tua lainnya pun pergi meninggalkan tempat ini. Dan untuk sosok tua lainnya lagi, kurasa itu memang tidak akan mudah. Tapi dengan bergabungnya bocah itu dengan sekteku, aku jamin kau pasti akan tamat batu. Dan selesailah alur cerita Magic Emperor hari ini. Dan sampai jumpa besok untuk Magic Emperor Sabtu update lagi untuk 2 chapter. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Seharusnya mereka telah nyampe di perumahan lagi di Gunung Blackwing, tempatnya keluarga Luo. Dan itu akan bertemu dengan para tetua-tetua keluarga Luo yang memang dari iblis nakal, terus kakek nenek itu, terus si Yansong, terus muridnya, dan yang banyak laginya. Nanti Gu Santong bakal datang, tapi agak ya mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Dan sampai jumpa, bye.